Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam hidup ini hanya ada satu pilihan dari dua opsi atau dua kemungkinan. Yang pertama, apakah hidup kita dilandasi filosofi aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan? Atau yang kedua, aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri. Setiap orang harus memilih salah satu di antaranya. Kita tidak boleh dan tidak bisa memilih kedua-duanya atau sebagian dari kedua-duanya itu. Aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan, atau aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri. Kita harus memilih salah satu. Jika seseorang tidak berniat memilih atau selalu menunda memilih, berarti dia memilih yang kedua. Aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri. Dan ini kelompok yang terbanyak. Ini kelompok yang terbesar dalam lingkungan orang-orang beragama. Dalam konteks kita, dalam hidup orang Kristen. Saudaraku sekalian, mengenai hal ini Tuhan Yesus telah berkata tegas. No man can serve two masters. Atau no one can be a slave of two masters. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Atau kamu tidak dapat menjadi budak dari dua majikan. Saudaraku sekalian, memang jarang atau hampir tidak ada. Jarang atau hampir tidak ada orang yang beragama atau mengaku bertuhan secara langsung mengabdi dan menyembah kepada setan. Tetapi sebenarnya ketika seseorang melandaskan hidupnya pada filosofi aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri, maka ia telah menjadi budak kuasa gelap. Ia telah menjadi budak kuasa kegelapan. Ia ada di dalam dominasi kuasa kegelapan. Dan banyak orang tidak sadar bahwa ia telah menjual dirinya kepada kuasa kegelapan. Banyak orang tidak sadar ia menjual dirinya kepada kuasa kegelapan. Ketika dia melandaskan filosofi hidupnya, dan itu nampak dari setiap keputusan, pilihan, dan tindakannya. Aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri. Ia menjual dirinya kepada kuasa kegelapan. Dan yang lebih konyol lagi, saudaraku sekalian, menjual Tuhan. Menjual Tuhan. Menjual Tuhan. Maksudnya apa? Apa maksudnya menjual Tuhan di sini, saudara? Saudara, lihat orang yang melandaskan hidupnya pada filosofi aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri. Itu sebenarnya produk pelatihan oleh iblis yang menghasilkan gaya hidup demikian itu. Hidupku adalah milikku. Aku berharga karena aku ada. Aku memang patut dihargai. Aku patut dihormati. Aku patut diterima oleh orang di sekitarku. Tuhan patut melindungi aku. Tuhan harus menjagaku. Tuhan harus memberkati hidupku. Tuhan memberi kebahagiaan kepadaku. Tuhan memberikan kenyamanan bagi diriku. Nah, ini orang seperti ini, saudaraku, pasti menjual Tuhan. Contoh konkretnya begini. Orang yang berdoa begini, Tuhan, aku minta mobil. Tuhan, aku berdoa, aku minta mobil. Boleh kan? Kan Tuhan sumber berkat. Datang kepada pendeta, Pak Pendeta, doakan saya supaya saya punya mobil. Itu kalau datang ke saya tanya, untuk apa you? Untuk apa you minta mobil? Coba jawab jujur. Ya Pak Pendeta, kakak saya nomor 1, nomor 2 sudah punya mobil. Adik saya baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu, kerja sudah punya mobil. Saya masih naik motor.
Nah, kira-kira sudah bisa dikeraba, apa sih motivasi punya mobil? Kalau bukan prestis, harga diri, betul? Atau kepuasan atau kesenangan. Bukan tidak boleh punya mobil, tapi pantas enggak kamu punya mobil. Dulu sekolah SMA enggak lulus karena pergaulan bebas. Mendekam di panti rehab 4 tahun. Keluar dari panti rehab katanya bertobat, kerja 2 tahun gonta-ganti tempat kerja. Sekarang katanya sudah bertobat lagi. Lalu cepat-cepat bisa punya mobil, enggak pantas. Dia sudah membiasakan hidup itu, dia sudah membiasakan berpikir hidup itu gampang. Nih lihat tipe-tipe manusia begitu. Jadi nggak gampang pendeta berkata saya doakan supaya tahun depan tidak ada yang naik motor di gereja ini, semua naik mobil. Dan itu ada pendeta yang mengatakan itu. Saya doakan agar setiap saudara tidak ada yang naik motor lagi. Coba, apa enggak ngawur saudara? Tuhan dijual itu. Itu satu dari sekian banyak contoh. Aku punya cita-cita, aku punya kebutuhan, aku punya keinginan. Tuhan sumber berkat kan, kita minta tolong kepada Tuhan. Orang Kristen yang dewasa itu orang Kristen yang tidak gampang meminta sesuatu. Filosofinya adalah God doesn't exist for me, but I exist for the Lord. Tuhan ada bukan untukku, tapi aku ada untuk Tuhan. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan seharusnya merupakan pembinaan atau arahan atau bimbingan atau pelatihan agar manusia tidak lagi menghamba kepada kuasa kegelapan. Dan proses untuk berpindah dari menghamba kepada kuasa kegelapan, beralih menghamba kepada Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Ini benar-benar sangat sulit. Kalau seseorang menganggap hal ini sesuatu yang mudah, berarti dia tidak mengerti fenomena ini. Dia tidak mengerti kebenaran. Dan orang-orang seperti itu lebih dekat dengan kebinasaan. Kalaupun dia memperoleh kesempatan masuk kehidupan di dunia yang akan datang, ia akan berada di tempat yang rendah. Dan orang yang menganggap bahwa proses berpindah dari menghamba kepada kuasa kegelapan dan berpindah atau beralih menghamba kepada Tuhan, menganggap ini mudah, dia pasti tidak pernah bergumul. Dari filosofi aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri, lalu menandaskan filosofi hidupnya aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan. Waduh, itu luar biasa sulitnya saudaraku. Luar biasa sulit. Nah, saudaraku, seharusnya kita memiliki semacam kekhawatiran atau ketakutan yang positif. Khawatir bahwa kita belum digolongkan Tuhan sebagai telah mengabdi kepadanya. Kita harus khawatir. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah akan Tuhan yang bukan saja berkuasa membunuh tubuh, tapi juga membuangnya ke dalam api kekal. Tetapi banyak orang telah menggantikan kekhawatiran yang positif, ketakutan yang positif ini kepada kekhawatiran yang negatif. Kekhawatiran yang membinasakan. Padahal kekhawatiran yang negatif ini adalah senjata ampuh untuk menghambat perkembangan iman dan kedewasaan rohani. Benar-benar menghambat proses berpindahnya dari filosofi hidup aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri, dan aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan. Kekhawatiran ini saudara. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 saudara. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya, kamu tidak boleh memilih dua-duanya atau sebagian dari dua-duanya itu. Kamu harus memilih salah satu. Bagaimana dong supaya kita bisa memilih salah satu dan pilihan kita tepat? Ayat 25. Karena itu, tuh. Nah, sebenarnya ayat 24
Dan 25 itu sambungan. Hanya di dalam Alkitab kita itu dipisahkan oleh judul. Padahal tulisan aslinya tidak ada judul. Karena itu berkaitan dengan tulisan di atas. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena itu, apa bunyinya? Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, betul. dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, kekhawatiran yang negatif ini yang membinasakan, saudaraku. Padahal kamu tidak perlu khawatir untuk yang itu. Khawatirkan apakah kamu ini sudah terhisap sebagai seorang yang mengabdi sepenuh bagi Tuhan. Oleh sebab itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, yang rumit ini loh, yang kompleks ini loh, yang sulit ini loh, yang benar-benar sangat sukar ini loh. Yang benar-benar sangat sukar ini loh, dahulukan. Sebab soal makan dan minum, kamu tidak perlu khawatir karena Tuhan telah menyediakan. Dan itu pasti Tuhan telah menyediakan. Hanya kamu harus melangkah untuk meraihnya. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal ke dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ya, pasti manusia tidak punya ketelitian untuk mengambil setiap butir gandum yang jatuh ke tanah. Itu bagian burung. Itu bagian burung. Tuhan sediakan itu. Tuhan sediakan. Asal burungnya terbang. Lihat Bapa di surga. Ya, menyediakan makanan bagi burung yang tidak menabur dan tidak menuai. Padahal saudara, yang menabur siapa? Manusia. Apakah Tuhan menabur benih lalu burung mematuk? Enggak. Saya pernah tinggal di rumah satu keluarga di Brisbane. Suami istri sudah cukup umur. Ini keluarga Tionghoa Jakarta yang tinggal di sana. Tiap pagi itu belakang rumahnya dikunjungi burung-burung. Dan betul-betul warnanya bagus-bagus dan berkicau. Diberi makan. Wah, dalam hati saya kalau di Jakarta tidak lama burung-burung ini. Pasti sudah dipindahkan ke pasar burung. Rupanya itu burung-burung yang dilindungi. Jadi tidak ada yang berani nembak atau menangkap. Setelah diberi makan, ya mereka masih lompat-lompat di situ, siang sedikit terbang. Besok paginya datang lagi. Yang memberi makan siapa? Manusia. Tapi di Alkitab dikatakan apa? Bapamu yang di surga menyediakan makan untuk burung-burung. Padahal burung-burung tidak menabur dan tidak menuai. Apa tidak salahnya ayat? Sebab yang menabur dan menuai siapa? Manusia. Jadi manusia tidak boleh tidak menabur dan tidak menuai. Manusia harus menabur. Lalu di mana letak hubungan antara Bapa menyediakan makanan untuk burung-burung? Letaknya di sini, saudara. Tuhan yang memberikan benih untuk ditanam. Betul nggak? Alkitab yang mengatakan Tuhan yang memberikan tanah dengan kekayaan mineral di mana bisa menjadi lahan untuk ditanami. Siapa yang memberi? Tuhan, dan manusia yang harus meraihnya. Jadi tidak salah kalau dikatakan Tuhan menyediakan makanan bagi burung-burung. Itu memang kausalitas primanya, penyebab utamanya Tuhan yang menyediakan. Dan manusia sebagai raja kecil mandataris Tuhan harus mengelola alam semesta ini. Manusia yang menabur, manusia yang menuai. Yang menyediakan adalah Tuhan. Kamu jangan khawatir soal makanan minum. Asal kamu menanam benih yang kuberikan, itu tumbuh. Itu tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Saya mau kasih kabar baik untuk pemuda-pemudi, remaja. Kamu jangan takut masa depanmu. Kenapa? Kalau orang tua berkata, aduh gimana anak saya hari esok? Jangan takut. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Harus beriman. Nah, imannya ini dalam bentuk apa? Sekolah yang rajin, kuliah yang giat. Taati orang tua, jangan pacaran sebelum waktunya, jangan pilih jodoh. Kamu pasti sukses. Itu bukan spekulasi, itu pasti. Karena ada hukumnya. Dan Tuhan sebagai Bapa pasti memberkati. Langkah iman
Jangan kamu khawatir itu adalah kuliah sekolah rajin, kuliah giat, taati orang tua, jangan pacaran sebelum waktunya, pilih jodoh yang tepat, pasti diberkati. Nah, kalau dulu kita nyanyi ya, tidak ada penjelasan itu. Dan seringkali orang menafsirkan suka-suka sendiri. Ya, kita menafsirkan sendiri dan tidak ada kejelasan. Ya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Gimana caranya Bapa memelihara? Ya pokoknya pelihara saja. Itu bukan bahasa iman. Ketika saya muda, saya punya uang cuma beberapa puluh ribu. Itu uang lauk. Uang lauk. Beras disediakan. Saya punya kamar kecil di belakang gereja. Itu masih mahasiswa saya, ya. Beberapa puluh ribu itu pun sering saya gunakan untuk kegiatan gereja. Anak remaja yang tidak punya sepatu lah, yang belum bayar uang sekolah. Dan memang dari muda Tuhan didik saya agak preman begitu. Nah, nanti gimana lah, nggak ada lauk, nanti nasi sama garam lah. Sehingga saya tuh tidak bisa menikah. Saya tidak punya modal, tidak punya apa-apa. Satu kali teman saya menikah di pesta, di suatu hotel, pesta begitu. Saya ingat sekali, saya tidak bisa kasih kado. Saya tidak bisa beli kado. Pedih sekali hati saya. Kado saja saya tidak bisa kasih. Jadi pada waktu datang ke pesta itu, saya lihat teman-teman ketawa-ketawa gitu, suasana pesta ya. Saya pedih sekali. Saya keluar dari ruangan. Saya tidak punya uang, tidak punya kekayaan, tapi saya punya anak-anak remaja, pemuda yang fanatik. Kairas, waduh fanatik pokoknya. Kalau acara doa mereka kumpul, kebaktian mereka datang, itu dunia saya cuma itu. Tapi saya tidak punya uang. Bagaimana cara Bapak di surga jaga atas saya? Saya dagang ini, saya dagang itu. Sampai saya jualan bandeng presto. Saya ada mobil ya, mobil minibus kecil yang saya pakai untuk kuliah. Itu bau bandeng. Pertama jualan bandeng saya belek sendiri. Leher saya kadang-kadang masih nempel kulit bandeng yang susah dibuka. Dikopek. Teman saya, kamu ada ini nih. Teman perempuan loh, ada bandeng, kulit ikan, kulit kiri. Saya belajar rajin. Itu cara Bapak memelihara itu begitu. Saya belajar rajin, itu beriman. Itu saya percaya Bapak di surga jaga atas guna. Iman itu bentuknya adalah saya cari uang, saya belajar rajin, nilai saya terbaik. Jam 4 pagi saya mengambil formulir untuk kursus bahasa Inggris di satu lembaga yang waktu itu dari jam 4 pagi udah orang udah antri ambil formulirnya. Saya belajar bahasa Inggris walaupun saya tidak pernah belajar di luar negeri, tapi saya pengen pintar bahasa Inggris. Dan ketika saya semester akhir, ketika ada tamu, kalau tidak salah masih ingat namanya Bill Sullivan, tidak ada yang menerjemahkan, saya terjemahkan. Tapi sebelum saya terjemahkan, saya ketemu dia dulu. You mau khotbah apa? Ayat-ayatnya apa saja? Dia khotbah, saya terjemahkan, saudara. Pede banget. Kadang-kadang dia ngomong apa tidak saya tangkap, saya terjemahkan sendiri. Saya tafsirkan sendiri begitu. Saya tahu dia tidak tahu. Wah, tapi saya sudah tahu jalur khotbahnya gimana kan, jalurnya sudah nanya. Jadi saya tahu kira-kira. Kan saya nggak disumpah sebagai interpreter kan, jadi nggak menyalahi sumpah. Turun dari mimbar. Saya beberapa kali menerjemahkan. Pernah ada seorang yang bersaksi dari Pakistan, saya juga yang menerjemahkan. Nah dari Pakistan saya lebih gampang karena orang Asia ini. Kadang-kadang dia luka, dia pakai bahasa apa? Oh, injure, yes, injure. Nah, gitu. Saya malah ngajarin dia, saya masih ingat itu. Nah, Bapa di surga memelihara atasku. Saya kerja keras, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak kenal lelah. Itu bentuk iman.
Jadi jangan membahasakan iman, mengartikan iman secara keliru. Pergi ke pusat perbelanjaan, beriman dapat tempat parkir dalam nama Yesus. Cari-cari, muter-muter, oh ada bener, memang iman luar biasa. Itu bukan iman, itu kebetulan. Atau berarti Tuhan menyediakan kita berputar-putar. Iman itu diterjemahkan dalam bentuk berputar-putar itu. Itu bukan iman mujizat. Itu bukan iman mujizat. Kalau iman mujizat, begini. Ketika masuk tempat parkiran, tidak ada tempat parkir. Semua penuh. Karena kita berkata, dalam nama Yesus. Maka ada mobil yang diangkat Tuhan ke atas, diterbangkan, dipindahkan ke tempat lain. Yang punya pinsan-pinsan itu, dikiranya hilang. Nah, saudara, yang itu tidak perlu Anda khawatirkan. Beriman, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan sediakan. Orang tua kalau anakmu hari esoknya mau selamat ya hari ini harus dijaga. Hari ini disekolahkan, kontrol siapa temannya, diajak ke gereja. Kalau tidak sekolah digampar, kenapa enggak, kalau tidak ke gereja tidak digampar? Mama lihat kamu tidak gereja, mama gampar loh. Kalau tidak sekolah diomeli habis-habisan, tidak ke gereja, tidak diomeli habis-habisan. Kesan-kesan buruk itu membuat anak-anak tidak merasa perlu Tuhan. Apalagi kalau orang tua juga malas gereja, tidak pernah berdoa. Selesai, sudah rusak deh. Saudara, nangkep gak saya ngomong ini? Bahwa masa depan kita pasti sukses. Bukan karena ada iman mujizat, tapi karena Tuhan menyediakan dan kita beriman dalam bentuk melangkah meraih itu. Tuhan berkata, jangan khawatir. Untuk hal yang negatif, biarin. Jangan punya khawatir. Jangan punya khawatir yang negatif. Khawatir yang positif boleh. Khawatir yang positif, aku sudah termasuk belum orang yang mengabdi kepada Tuhan. Kalau belum, engkau jadi cemas. Lalu kalau engkau cemas, engkau mendahulukan kerajaan Allah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya, sedang dalam satu keadaan mendesak atau darurat, anaknya bilang, Cino, sebentar nak, ini nih, mama lagi cari surat keluarga, di mana nih mau ngurus paspor? Kita bilang, tunggu, ini yang penting mau diambil. Nah, yang lebih dulu yang mana? Banyak orang merasa ada hal-hal yang mendesak, tapi hal menjadi warga kerajaan surga yang baik tidak dianggap mendesak. Ini yang salah. Amin, saudara. Saya mau ngomong terus untuk kali ini. Masa depanmu jangan kau persoalkan, pasti ada jalan. Kalau kita bertanggung jawab. Mau panjang umur, tidak diseret di rumah sakit, uangmu habis, jaga pola makan hari ini. Kalau sudah sehari ini, hajar itu, makan suka-suka, maksud saya, makan ini, makan itu, hajar ini, hajar itu. Nanti usia 60 tahun sudah bolak-balik ke rumah sakit, duit habis. Akhirnya utang sana utang sini, alasannya sakit, nanti akan mengembalikan, tapi bohong. Dosa kan? Dekat neraka. Dekat neraka. Ada hubungannya antara kemalasan, tidak bertanggung jawab, ceroboh hidup dengan neraka. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kalau pelayanan ini betul-betul mau mengubah filosofi dari aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri menjadi aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan. Itu yang dibenahi bukan hanya ilmu tentang Tuhan, tapi juga cara hidup saudara, cara menjaga kesehatan, cara memanage, mengelola uang dan seterusnya. Karena itu berkaitan dengan kesucian hidup saudara. Amin. Tapi penyesatan sudah luar biasa hari ini. Tuhan aja dijual. Saya doakan tokomu yang 2 jadi 4. Gimana caranya? Jangan khawatir, Tuhan berkuasa. Tuhan macam apa yang ditawarkan itu? Tapi orang Indonesia itu senang yang begitu-begitu, saudara. Itu penyesatan itu. Nanti satu kali akan terbongkar. Sekarang enggak. Itu membentuk manusia yang kualitasnya rendah. Nah, kita lihat sekarang Matius pasal 6 itu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, kok bisa begitu? Nah, saya kasih lagi satu hal yang indah.
Kalau kita menjadi warga kerajaan surga yang baik, hidup kita mengabdi kepada Tuhan secara benar, maka kita pasti jadi orang rajin, bertanggung jawab, jujur, dan seterusnya. Yang begini ini pasti punya masa depan. Saudara nangkep yang saya maksudkan? Cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Kenapa? Apa hubungannya? Nah, yang dikesankan kepada kita selama ini begini. Rajin ke gereja, otomatis toko laris gitu ya. Rajin ke gereja, otomatis tubuh kita sehat. Nah, kalau di gereja tidak dirubah cara berpikirnya, mesti dibaca ayat sebelumnya. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Pengertiannya yang dibuka. Menjadi warga kerajaan surga yang baik pasti tanggung jawab, rajin, giat, bekerja jujur, dan seterusnya. Pasti orang begini sukses karena berkatnya sudah disediakan dan kita meraihnya. Kenapa pembinaan kepada anak sekolah minggu, remaja, pemuda penting? Itu masa depan hidup kita. Hari ini kelihatannya tidak berarti, tetapi 15, 20, 10 tahun yang ke depan saja sudah ketahuan. Jemaat harus mendukung proyek-proyek pelayanan itu. Dan jangan anggap ringan. Kalau punya anak dan pernah gereja, bapak ibu itu harus udah belingsatan itu. Harus sudah cemas, sudah upset. Jangan anggap ringan, saudaraku. Mesti dikupas terus sampai saudara mengerti. Ya, ayat 34. Nah, ini yang luar biasa. 34 ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini luar biasa loh kalimat ini. Kesusahan di situ dalam bahasa Yunaninya kakia atau kakos. Kakia itu jamaknya, kakos itu tunggalnya. Kakos dekat dengan kata kakus. Artinya lebih dekat evil daripada trouble. Not trouble but evil, jahat. Kakia lebih menunjuk kepada suatu pergumulan menghadapi kuasa kegelapan yang terus mendidik manusia untuk tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan. Supaya manusia bisa didominasi oleh raja pemberontak, yaitu iblis. Pelatihan oleh iblis ini menghasilkan gaya hidup yang dapat kita saksikan hari ini. Banyak orang berkata, hidupku adalah milikku. Aku berharga karena aku ada. Nah, di sini yang bisa sombong atau arogan itu bukan hanya orang kaya. Orang miskin pun juga bisa sombong. Selama dia belum bisa menyalipkan dagingnya, aku ada. Si Eras ini berarti patut dihormati, dihargai, diterima oleh kalian ya. Dan Tuhan saja patut memberkati hidup saya, melindungi, menjaga saya, menyenangkan saya, membahagiakan saya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kelihatannya benar, itu salah. Halo? Saudara ngerti maksud saya? Kok begitu salah Pak? Itu salah. Itu keliru saudaraku. Tuhan patut melindungi aku. Saudara, kalau kita berkata, God doesn't exist for me, but I exist for the Lord. Apakah berarti kita nggak dilindungi Tuhan? Pasti dilindungi. Kalau saya bicara ya soal mengoptimalkan potensi, bertanggung jawab, salah-salah ini. Ada jemaat yang mengatakan Pak Era sekarang mengajarkan kita tidak mengandalkan Tuhan. Loh, salah loh. Kalau ada sesuatu di luar kekuasaan kita, percayalah Tuhan yang menopang, Tuhan yang menanggulangi. Amin. Kalau masih dalam kekuasaan kita, kita harus bertanggung jawab. Tuhan yang menanggulangi. Makanya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa. Sebab apa? Dia kehidupan kita. Bukan masalah banyak bahaya, banyak ancaman. Itu mah gak masalah. Dia hidupku, dia kebahagiaanku. Nah itu kalau sudah begitu percaya dah. Sesuatu di luar kekuasaanku pasti ditopang oleh Tuhan. Baru-baru ini saya pergi dengan beberapa teman, beberapa sahabat dengan keluarga ya. Saya, istri saya, anak saya yang perempuan, Fani ya. Yang masih usia 13 tahun. Waktu pesawat mau take off, sudah menuju landasan pacu ya, tiba-tiba berhenti sekitar 30 menit.
luar biasa panasnya. Panas sekali. Sebab ya, itu ya panas sekali, saudara. Panas. Di landasan pacu itu panas. Lalu balik lagi itu, ditarik lagi. Lalu diumumkan karena ada sedikit masalah teknis. Kalau pesawat sudah bicara soal teknis, ini bukan teknis karena grounding support, karena masalah tiket. Ini masalah mesin atau masalah ya teknis, tapi teknis mesin karena panas, saudara. Terus lampu juga mati hidup gitu. Nah, sampai ada bapak-bapak ngecek, minta turun, minta ganti pesawat atau turun. Pramugari berkata ya menenangkan gitu. Sampai itu bapak bilang, saya sakit gitu. Sakit psikologi berarti. Bukan sakit karena memang sakit, bisa sakit karena takutnya pesawat yang sudah jelas kesehatannya ini, sehingga supaya dia bisa turun bilang aja sakit. Singkat cerita, akhirnya pesawat itu terbang juga. Wah, ya sudah. Waktu naik ke atas, rupanya anak saya juga punya firasat. Ini kok pesawatnya rusak gitu kira-kira ya. Waktu naik itu dedek-dedek gitu, goyang-goyang lah, biasa kena cumulus atau awan. Anak saya pegang tangan saya gini, Pap, saya takut, Pap, Pani takut, Pap. Saya lihat muka saya, lalu berkata, Papi kok nggak takut sih? Pasti Papi mau ngomong gini kan, jangan takut nak, Tuhan besar kita ya kan? Karena sudah beberapa kali naik pesawat, dia takut. Saya bilang, jangan takut nak, Tuhan beserta kita. Jadi dia berkata gitu, kok Papi nggak takut sih? Kok Papa nggak takut sih? Bapak kan mau ngomong kan, jangan takut nak, Tuhan beserta kita. Ya. Kalau kita naik pesawat, terbang pesawat bermasalah, itu di luar kekuasaan kita kan? Ya sudah, takut pun tidak menyelamatkan. Kalau kita belum waktunya pulang ke rumah Bapak, tidak mungkin jatuh pesawat itu. Tidak mungkin. Tapi kalau sudah saatnya, biar semut gigit kita, mati kita. Kalau kita naik mikroletnya ugal-ugalan, kita berkata, Mas, saya turun sini aja dah. Daripada di dalam bisa amsyong, bisa rusak gini, saya. Supirnya bilang, Bu, tadi katanya mau turun di rawa belong, kok di rawa bangkai? Daripada jadi bangkai beneran. Itu kalau naik mikrolet. Kalau naik pesawat, apa kita bisa bilang, lot? Bisa nggak saya turun di sini? Apakah ada Doraemon yang gendong kita di sana? Apa ada Gatot Kaca atau Superman? Nggak ada. Jadi ya sudah, pasrah. Kalau sudah begitu, rasa takut tidak bisa menguasai kita, karena memang di luar kekuasaan kita. Nggak usah kita berkata, aku berhak dilindungi, aku berhak dinaungi. Tuhan pasti menaungi, melindungi. Kalau kita mengatakan, Tuhan kebahagiaanku, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Bukan karena masalah kehidupan, karena memang Engkaulah masalahku, Engkaulah air kehidupan yang memuaskan dahaga jiwaku. Nah sekarang bagaimana Tuhan, aku bisa hidup dalam kendalimu, dalam kekuasaanmu. Karena manusia sudah lama diasuh, digembalakan, diarahkan, dibina oleh iblis supaya bisa keluar dari kendali Tuhan. Sampai tingkat tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan sendiri. Hidupku adalah milikku, aku berharga karena aku memang patut dihormati, patut diterima. Dan Tuhan harus memberkati hidupku. Aku patut diberkati Tuhan, patut dilindungi, patut dijaga. Nah kalau orang Kristen baru 1, 2 bulan, 1 tahun, saya maklumi. Kalau sudah jadi Kristen selama 3, 5, 7, 10, 15, 20 tahun bahkan lebih, masih memiliki pola berpikir begitu, ngawur. Berarti tidak bertumbuh imannya, saudara-saudaraku. Saudara, gereja harus membuat setiap umat pindah dari filosofi aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri, menjadi orang yang filosofi hidupnya aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan. Ini sebuah proses yang memang sulit, saudaraku. Tetapi kalau kita mau belajar, bisa.
Roh Kudus pasti pimpin, Roh Kudus pasti tuntun. Nah, kata kakia atau kakos itu lebih dekat diterjemahkan evil daripada trouble. Kejahatan dari iblis. Sekarang kita baca 2 ayat itu, lalu temukan relasinya yang tersembunyi, dan hari ini kita ungkap. Ayat 33, 34 dibaca, disambungkan. Ayo. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Jangan kamu pusingkan soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau kamu bertanggung jawab, pasti ada jalan keluar. Oke? Terus? Sebab itu, karenanya, gitu. Terus? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, pokoknya soal hari esok nggak usah khawatir deh. Ya, lihat tadi seperti burung yang terbang, kita harus kerja. Ingat itu. Soal hari esok kamu jangan khawatir. Terus? Karena hari besok mempunyai kesusahannya besok sendiri. Itu ada pergumulannya. Besok itu ada masalahnya, ada evilnya, ada kakianya, ada kakosnya. Terus? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perjuangan hari ini bagaimana bertumbuh keluar dari belenggu kuasa gelap yang mau mengembalakan supaya hidup di luar kendali Tuhan, harus kamu selesaikan. Nanti ada pencobaan yang lebih yang sama atau lebih besar dari itu. Kalau soal makan minum harus dianggap sudah selesai. Jangan khawatir, kerjalah seperti burung. Nah, sekarang yang dipersoalkan, dahulukan kerajaan Allah. Kenapa? Karena setan mau kamu tidak mendahulukan kerajaan Allah. Nah, selama ini dikesankan, saudaraku, orang ke gereja itu karena mau memanfaatkan Tuhan. Waduh, saudaraku. Lalu kita pikir Tuhan senang itu kalau diandalkan supaya memberkati usaha kita, bisa diandalkan mencukupi kebutuhan kita. Kita nggak lari ke dukun. Kalau ke dukun Tuhan cemburu kan, makanya kita ke Tuhan aja. Saudara ngerti saya ngomong apa ini? Supaya Tuhan gak cemburu nih, kita gak ke dukun, gak kuasa gelap, tapi ke Tuhan. Tuhan seneng tuh kalau dimintain tolong. Padahal Tuhan punya proyek lebih dari masalah makan minummu. Yang itu jangan kamu persoalkan, jangan kamu khawatir. Lihat, burung kerja aja, kamu akan dapat. Tetapi yang kau persoalkan, lihat si setan, si jahat, evil. Supaya kamu di luar kendali Tuhan. Supaya kamu jangan mengabdi kepada Tuhan. Supaya kamu mengabdi kepada Mamon. Atau paling tidak kau bisa seolah bisa mengabdi kepada dua-duanya. Itu tidak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang sulit. Tapi kalau kamu berjuang, kamu bisa. Amin.